Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah dunia akhirat. Oke teman-teman, pagi hari ini kita akan review lebih detail terkait salah satu sharpening. Kalau secara brand cukup terkenal ya di dunia, atau mungkin bisa jadi salah satu brand sharpening yang terbaik saat ini, yaitu dari brand FDIC. Nah, ini kalau secara varian juga cukup rare ya, artinya nggak banyak yang review, yaitu varian dari Dark Nitro. Ini kalau secara grupnya masih bisa kita klasifikasikan dia masuk di family Decoron. Kemudian kalau secara sharpeningnya, dia itu mungkin kalau secara grup itu masuk di Titan ya. Cuma agak-agak susah teman-teman, karena kalau secara looks penampakan kayak gini, penampakannya saja itu dia justru mirip yang anniversary 240 tahun tuh. Baik secara box dan sebagainya, gimmick-nya itu mirip 240 tahun anniversary. Jadi ini dua di antara semua sharpening yang grupnya Decoron yang dapat boxnya kayak gini. Biasanya kan kalau yang biasa kayak kita beli Decoron klasik itu cuma dapat plastik aja kayak gini teman-teman, dibungkus plastik. Cuma ketika kemarin beli yang Dark Nitro itu bungkusnya aja eksklusif ya, boleh dibilang ya. Ada kayak manual booknya, dan bungkusnya ini ada magnetnya teman-teman. Jadi kayak niat banget bikinnya. Terus ini lapisan dalamnya, lapisan luarnya itu ada lagi sebenarnya teman-teman. Ini lapisan dalamnya nih. Jadi ini dimasukin ke sini. Ini terus dikeluarin. Nah, ini lapisan dalamnya kayak gini. Di dalamnya baru ada yang sharpeningnya ini. Dan di dalamnya juga ada manual book atau petunjuk. Ada bahasa Jerman, ada bahasa Inggris. Nah, ini penampakannya teman-teman. Jadi kalau secara looks ini jauh lebih mirip yang anniversary ya. Baik handle belakangnya, kalau ini semua Decoron mirip. Nah, ini yang agak spesial teman-teman, karena ini dari kayu oak ya, oak warna hitam. Kalau yang anniversary dia oaknya warna putih atau yang zaitun ya. Kemudian nih kalau yang penampangnya sini secara dimensi, bentuk dan sebagainya sama. Untuk yang bentuk oval dia standar ya, yang 30 cm. Tapi kalau secara ininya secara materialnya dia mirip yang Titan. Jadi ada Decoron Titan. Nah, ini materialnya boleh dikatakan sama ya, mirip. Jadi dari baja tungsten karbit kalau dibilang. Nah, kalau secara ini ya, bentuk dan sebagainya sudah kita review. In detail juga udah ada di pembahasan close detailnya di kemarin di video sebelumnya. Ini lebih close detail aja teman-teman. Penampakannya kayak gini, kayu oaknya. Ini enak sih. Memang kelihatan beda dari value Decoron yang lain. Kalau yang kan biasanya plastik nih teman-teman. Ini plastik bentuknya. Ini masih plastik. Kalau secara looks di sininya juga mirip ya. Nah, ini dari kayu nih. Full kayu. Ya, handle pengaman dan sebagainya sama. Ukuran dimensi oval dan sebagainya. Dia tebal, lebar, panjang untuk 30 cm sama-sama 30 cm. Ini kalau secara ini magnet kayak nggak kerasa ya. Nah, ini Dark Nitro. Nah, itu kalau secara pembahasannya. Jadi materialnya secara handle itu dari kayu oak yang warna hitam. Kalau secara material di sininya itu karbit tungsten yang di state di speknya itu dia cocok untuk menajamkan bilah-bilah yang punya HRC di atas 60. Jadi kalau secara grade itu udah ada 3 grade kalau saya simpulkan ya teman-teman. Jadi yang pertama kalau secara FDIC Decoron itu ada yang dia buat regular cut. Jadi secara material itu standar-standar aja, itu biasanya khusus buat pisau-pisau pabrikan yang HRC nggak terlalu tinggi. Yang kedua, grade yang medium itu yang tengah-tengah ya, bukan medium. Itu yang HRC-nya 66. Jadi kayak grupnya Decoron klasik, kombi, multiron dan sebagainya itu kalau secara speknya dia HRC-nya kekerasannya ini bahannya itu 66 HRC. Jadi dia masih cocok untuk baja-baja yang agak keras ya, cukup keras. Nah, ini
Ini secara kekerasan sama abrasifnya di atasnya yang ini teman-teman, kalau secara spesifikasi. Karena dia terbuat dari baja tungsten karbit dan diklaim abrasif dan diklaim khusus untuk pisau-pisau yang HRC-nya di atas 60. Pisau-pisau Jepang, atau mungkin pisau-pisau yang mungkin Elma yang sepuhan pabrik ya. Kemudian Vanax, Vanadis 8, itu masih oke karena di atas ini khusus buat di atas 60 itu oke banget. Jadi kalau yang buat pisau-pisau keras, ini ghost track-nya atau ngasah sharpening-nya pakai ini. Tapi ini secara grade itu medium. Jadi setelah di sini masih perlu di finishing untuk dapat fine cut. Jadi kemarin saya beli yang ini itu buat kombinasi. Jadi ketika nanti ini dipakainya di kapan? Biasanya kita pakai nanti kalau pas Idul Kurban setahun kali. Nah nanti kalau ada yang chipping dikit kecil itu kita ghost track dulu pakai ini untuk yang kebetulan saya kan ada beberapa. Ada Elmax ada Vanax ada, PM23 juga ada, baja-baja yang keras ya, DMO05 juga ada beberapa. Ini kan butuh sharpening di lapangan yang memang daya abrasifnya tinggi. Nah ini akan kita pakai ini. Kemudian nanti finishingnya pakai yang klasik, dekoran klasik. Siapa yang pakai ini bisa dipakai siapa aja sih teman-teman. Kalau yang buat jagal tahunan kayak saya juga bisa pakai. Kalau yang mungkin yang lainnya juga bisa pakai. Di mana dipakainya tergantung sih. Bisa di tempat penyembelihan tahun sekali atau mungkin di RPH dan sebagainya bisa dipakai di mana aja sih. Bagaimana makainya itu nanti next video kita akan review karena di sini ada manual booknya itu cara makainya dan sebagainya. Juga saya ada beberapa referensi nanti kita bahas secara detail gimana cara menggunakan atau melakukan sharpeningnya. Nah itu mungkin teman-teman sekilas ya in-depth review kita ngomongin terkait Dark Nitro ini. Kesimpulannya adalah memang ini kalau secara desain itu limited ya atau rare. Kemudian pegangannya juga special dari kayu oak, di mana yang lainnya itu masih pakai plastik. Kemudian yang special juga di sini daya abrasifnya itu diklaim dia buat pisau-pisau di atas HRC 60 dan secara grade-nya dia masuk ke regular ya atau medium. Jadi mungkin masih butuh di tambahan finishing, sehingga menurut saya sih kombinasi dua ini akan sangat membantu ketika nanti kita dimintain tolong untuk melakukan proses penyembelihan di setahun sekali sih kalau di tempat saya, karena memang pisau-pisau atau golok-golok yang sangat sumbunya banyak juga golok-golok yang mempunyai kekerasan yang di atas 60 HRC, sehingga saya butuh alat asah yang praktis di lapangan, tidak perlu bawa batu asah, namun dia juga cepat untuk bisa digunakan dan menajamkan kembali golok atau pisau yang kita gunakan untuk penyembelihan, sehingga proses penyembelihan jauh lebih aksan. Seperti itu. Makasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.